Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih beri kemampuan kepada kami untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 14 dan 15. Demikian sabda Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tema renungan saat ini adalah kisah lilin kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang lilin kecil yang dibawa oleh seorang pria menaiki tangga yang cukup tinggi menuju sebuah menara. Dalam perjalanan mereka menaiki tangga tersebut, si lilin kecil bertanya kepada pria yang membawanya, "Kita hendak kemana? Kita akan naik lebih tinggi dan akan memberi petunjuk kepada kapal-kapal besar di tengah lautan yang luas." Jawab pria tersebut, "Apa? Mana mungkin aku bisa memberi petunjuk pada kapal-kapal besar dengan cahayaku yang sangat kecil ini? Kapal-kapal besar dengan cahayaku yang sangat kecil, mana mungkin aku bisa memberikan petunjuk kepada kapal-kapal besar itu? Kapal-kapal besar itu tidak akan bisa melihat cahayaku." Jawab lilin kecil tersebut, "Itu bukan urusanmu. Jika nyalamu memang kecil, biarlah. Hal yang harus engkau lakukan adalah tetap menyala, dan urusan selanjutnya adalah tugasku." Jawab pria itu. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di puncak menara. Di situ terdapat lampu yang sangat besar dengan kaca pemantul yang tersedia di belakangnya. Pria itu menyalakan lampu besar dengan memakai nyala lemah si lilin kecil. Dalam sekejap, tempat itu memantulkan sinar yang terang benderang, sehingga kapal-kapal yang ada di tengah laut melihat cahayanya. Saudara yang terkasih, satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa hidup kita seumpama lilin kecil yang ada di tangan Tuhan yang perkasa. Segala kemampuan dan keahlian kita hanya akan tetap seperti nyala lilin kecil jika kita tidak menaruh hidup kita dalam tangan Tuhan untuk Dia pakai menjadi alatnya yang mulia. Sebaliknya, walaupun nyala kita sangat kecil, bahkan mungkin redup, jika kita mempercayakan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, Dia sanggup menyalakan lilin kecil menjadi nyala yang besar, yang menyebarkan cahaya ke orang-orang yang Dia tempatkan di sekeliling kita. Saudara yang terkasih, jadi jangan memandang ketidakmampuan, keterbatasan, dan kelemahan yang kita miliki. Jika Allah mempercayakan sesuatu kepada kita, entah itu suatu pekerjaan besar, atau suatu pelayanan, atau tugas apapun, percayalah bahwa kita ada dalam tangan Tuhan yang perkasa. Dia akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya.
dengan penuh kebahagiaan kita nyatakan bahwa kita hanyalah sebagai alat. Ketika kita mempercayakan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, kita akan melihat cara Tuhan memakai hidup kita dan tidak ada yang mustahil. Keterbatasan kita dapat menjadi berkat yang besar. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter optimis untuk mau dipakai Tuhan sebagai alatnya, agar orang lain pun dapat diberkati Tuhan melalui kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan diri kami kepadamu. Pakailah kami sebagai alat-Mu, sehingga melalui kehadiran kami banyak orang diberkati dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Kami juga ingin serahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati karya kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.